Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, pagi. Baiklah anak ibu sekalian, bertemu lagi bersama ibu di pertemuan kita yang kedua, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Jadi kali ini adalah kita memerinci lebih dalam bagaimana sebenarnya pengertian dari teks LHO. Jadi kita bicara mengenai teks laporan hasil observasi atau LHO, bagaimana pengertiannya, kemudian bagaimana ciri-cirinya, dan mengenai struktur bahasanya. Atau kalau kita bilang strukturnya bagaimana, dan kemudian mengenai bahasanya bagaimana, gitu. Jadi ciri-ciri bahasanya. Jadi ada 3, yaitu pengertian, ciri-ciri dari bahasanya, dan kemudian mengenai strukturnya. Oke, mengenai pengertian teks LHO. Jadi sebenarnya teks LHO itu apa gitu. Jadi minggu lalu sudah Ibu pertanyakan kepada kalian menurut pendapat Anda gitu ya, yang bukan copy paste. Menurut pendapat Anda, apakah arti dari teks LHO gitu. Jadi singkatnya teks LHO itu adalah teks. Teks itu apa, Bu? Teks itu kumpulan atau beberapa paragraf. Maka ini nanti kalau misalnya Ibu suruh kalian menulis teks, maka jangan buat satu kalimat atau 2 kalimat. Yang namanya teks itu pastinya lebih dari 1 paragraf. Jadi 2 paragraf boleh, Bu? Boleh. Jadi kumpulan paragraf. Sekali lagi, mungkin di SMP sudah dirincikan lagi. Paragraf itu apa, Bu? Kumpulan kalimat yang ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Maka jadi kalau nanti ada namanya teks, itu berarti 2 paragraf, minimal 2 paragraf. Jadi kumpulan paragraf. Teks itu adalah kumpulan paragraf. LHO, teks paragraf yang berisikan. Yang berisikan apa? L itu laporan. Yang berisikan laporan. Laporan apa? Laporan hasil observasi. Observasi itu apa artinya? Hasil dari kegiatan pengamatan. Jadi gampang kalau Ibu katakan nggak perlu dihafal. Ada kemarin waktu kita perkenalan Ibu katakan apa kesulitan Anda ketika belajar? Jawabannya kebanyakan itu adalah kesulitan menghafal. Padahal bahasa Indonesia itu tidak perlu dihafal, tapi dipahami. Jadi seperti itu. Jadi kalau nanti ada di ujian teks kita adalah teks LHO itu apa pengertiannya, maka jawabannya ya jelas, Bu. Yang namanya teks itu adalah kumpulan paragraf. LHO itu adalah laporan yang berisikan hasil. Laporan yang berisikan hasil kegiatan pengamatan. Ingat aja, observasi adalah pengamatan. Maka teks laporan hasil observasi, teks yang berisikan laporan hasil kegiatan pengamatan. Bagaimana hasil kegiatan pengamatannya? Yang bersifat detail atau terperinci. Oke. Ya, inilah mengenai pengertian dari teks LHO. Sekarang kita masuk ke ciri-cirinya. Bagaimana ciri-ciri dari teks LHO? Ciri-ciri dari teks LHO yang pertama sekali, kegiatan pengamatan. Kegiatan pengamatan ini berarti fakta atau opini. Ini yang kamu amati itu peristiwa yang nyata atau peristiwa bohongan atau peristiwa hoax. Ya pastinya namanya kamu mengamati, bukan melihat ya. Kamu mengamati berarti melihat lebih rinci. Itu pastinya bersifat fakta. Iya, pastinya bersifat fakta. Maka jelas, Bu, yang namanya LHO, ingat kalau ditanya ciri-cirinya jelas dia bersifat fakta. Karena dia pengamatan gitu. Bukan bohongan atau bukan hoax. Baru kemudian, Bu, yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua tadi kita katakan detail. Detail itu berarti apa? Lengkap. Laporan kamu itu lengkap gitu. Tidak setengah-setengah. Maka jelas, Bu, yang namanya ciri-ciri LHO itu laporannya lengkap. Dilaporkan secara lengkap atau detail. Nah, gitu. Jadi isi dari laporan kamu itu lengkap. Jadi kalau nanti misalnya nih contoh yang waktu kita video pertama adalah 8 kebohongan ibu. Ya, secara lengkap 8 kebohongan yang itu dia rincikan tidak? Kan dia rincikan kan? Yang pertama adalah ibunya berbohong mengenai dia sudah makan, ternyata belum makan. Yang kedua, dia merasa sakit, ternyata
ternyata dia merasa sakit tapi dia katakan tidak sakit. Nah, jadi seperti itu, 8 kebohongan ibu dirincikan sampai 8. Jadi laporannya secara lengkap. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga mengenai pengamatan ini tadi bersifat fakta, laporannya itu lengkap, dan pastinya ibu LHO ini dia memiliki bahasa, atau kalau kita katakan memiliki struktur dari laporannya itu lengkap, fakta, dan satu lagi terperinci, atau kalau kita katakan dia berstruktur. Jadi ada strukturnya. Jadi kalau kita bilang dia tahapannya memiliki struktur. Memiliki struktur yang lengkap gitu. Objektif. Nah, jadi memiliki struktur yang lengkap, dan yang terakhir adalah dia bersifat objektif. Objektif itu berarti hasil dari informasinya itu memang betul-betul tidak sepihak, atau kalau kita katakan tidak memihak kepada siapapun. Ya, kalau memang itu benar, objektif itu dapat diamati kebenarannya, gitu ya. Oke. Ini ada poin yang kedua sudah. Satu adalah teks pengertiannya, yang kedua adalah ciri-cirinya, dan terakhir adalah kita bicara mengenai strukturnya. Jadi bagaimana mengenai struktur dari teks LHO itu. Baiklah, yang ketiga struktur. Struktur dari teks LHO. Struktur teks LHO. Yang pertama sekali itu adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini kebanyakan nanti kalau kamu searching di Google, ataupun nanti kamu yang sudah punya informasi mengenai LHO ini, kamu baca di web ataupun di e-book, itu pernyataan umum itu biasanya isinya adalah mengenai definisi atau pengertian. Maka yang pertama sekali kalau kita bicara mengenai 8 kebohongan ibu, ya dia pernyataan umumnya adalah dia memaparkan mengenai ibunya, bagaimana sosok ibu di matanya gitu. Jadi dia perkenalkan bagaimana keluarganya, ya kan? Yang di pertama kali, aku terlahir dari keluarga yang miskin, ayahku sudah meninggal dunia, aku dan kakak-kakakku, dia perkenalkan pertama sekali. Jadi pernyataan umum itu adalah definisi atau pengertian, atau kalau kita bisa bilang itu adalah pengenalan cerita gitu. Dan nanti kalau misalnya ibu suruh kalian tes LHO-nya, contohnya nih sekolah SMK Telkom, maka yang pertama kali adalah kalian kenalkan SMK Telkom adalah gitu. Nah, sekolah ini adalah, kita jelaskan dulu SMK Telkom itu terletak di mana. Kemudian SMK Telkom itu adalah sekolah yang berjurusan teknologi dan lain-lain, terletak seperti ini. Barulah kita masuk ke bagian paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua itu apa? Aspek yang dilaporkan gitu. Aspek yang dilaporkan. Kamu tadi membuat LHO ini mengenai SMK Telkom. Berarti yang kamu laporkan apa? Mengenai bangunannya kah, atau mengenai sarana prasarana, mengenai guru-gurunya, atau mengenai alumninya? Itu kamu laporkan gitu. Oh, ini ternyata semuanya adalah keunggulan dari SMK Telkom. Itulah aspek-aspek yang dilaporkan, yang kamu amati. Jadi waktu kita bicara mengenai video yang kemarin itu ada 8 kebohongan ibu, berarti aspek yang dilaporkan di situ apa? 8 kebohongannya itu apa aja gitu. Kan dilaporkan 1, 2, 3 gitu. Dan sampai yang terakhir adalah ibunya menyatakan dia tidak sakit. Dia mengatakan tidak sakit, padahal kita tahu kanker ganas itu menggerogoti tubuhnya gitu, sampai akhirnya dia menutup matanya untuk yang terakhir kali gitu ya. Nah, itu aspek yang dilaporkan. Jadi 8 kebohongan tadi. Ya, bagian yang terakhir ini boleh ada atau boleh tidak. Apa itu? Penutup. Nah, ini biasanya kalau sampai di 2 struktur ini boleh, dan terakhir di penutup itu biasanya hanya berupa kesimpulan saja. Atau kalau kita bilang penutup dari itu. Oke, inilah 3
yang kita ini kan mengenai LHO, yaitu adalah pengertian, ciri-ciri, dan struktur. Ya, untuk bagian yang terakhir itu apa? Bagian yang terakhir kita bicara mengenai frasa, nomina, dan frasa verba. Kenapa kita bahas mengenai frasa, nomina, dan frasa verba? Karena yang kemarin Ibu lihat dari hasil kerja kalian itu mengenai frasa, verba, dan frasa nomina itu banyak yang salah gitu ya. Oke, frasa verba dan frasa nomina. Oke, Ibu jelaskan sedikit. Verba dan nomina itu ada, Ibu jelaskan sedikit, tapi mungkin belum paham sekali ya nak ya. Jadi kita ulangi dari awal saja. Itu frasa itu sebenarnya apa? Nah, ini yang di sini yang paling banyak salah. Frasa itu jelas Bu, namanya kelompok kata. Sekali lagi, yang namanya kelompok atau gabungan itu satu atau lebih. Nah, ya. Jawabannya pasti lebih. Berarti kalau frasa ini adalah kelompok kata, maka kalau kita katakan frasa itu adalah kelompok kata, maka dia harus memiliki minimal 2 kata gitu. Kelompok kata dalam satu jabatan kalimat. Nah, ini yang banyak karena Ibu sekalian tidak tahu gitu. Satu jabatan kalimat. Satu jabatan kalimat ini S, P, O, K. Subjek, predikat, objek, keterangan. Masih ingat SMP? Ya. Contoh Ibu katakan seperti ini. Saya membaca buku. Saya membaca buku. Ibu tanya kepada kalian semua, ini jawabannya Ibu yakin karena sudah lulus UN ya. Diluluskan atau lulus. Ya, saya itu subjek, membaca itu predikat, buku itu objek. Betul? Betul atau betul? Ya. Jadi di sini adalah SPO. Saya subjek, membaca predikat, buku objek. Sudah? Maka Ibu tanya sama kalian, apa arti dari frasa tadi? Kelompok kata. Kelompok kata dalam satu jabatan kalimat. Kelompok kata. Pertanyaan Ibu, saya ini di subjek, ada nggak kelompok katanya? Apa? Saya di subjek, ada nggak kelompok katanya? Subjek, saya. Predikat, membaca. Objek, buku. Di predikat berapa kata? 1, membaca. Di objek berapa kata? 1, yaitu buku. Jadi ada Bu kelompok katanya? Tidak ada. Maka kalau pertanyaan Ibu ini adalah 0 frasa, tidak ada frasa. Oke, Ibu ulangin sekali lagi biar lebih paham. Saya sedang membaca buku. Saya sedang membaca buku. Pertanyaannya, apa jabatan kalimatnya? Itu dulu. Apa jabatan kalimatnya? Saya subjek, sedang membaca itu predikat, buku itu objek. Oke, saya subjek, sedang membaca predikat, buku objek. Betul ya? Oke, bandingkan sama yang di atas. Saya subjek, seberapa kata? 1. Predikat, sedang membaca. Berapa kata? 2. Ya, pintar. Sedang membaca, ada 2 kata. Buku di objek, berapa kata? Buku, 1 kata. Maka lantas pertanyaan Ibu, apakah ada di frasa di kalimat saya sedang membaca buku? Ada Bu, di mana? Iya, pintar. Di predikat. Berarti Ibu tanya, berapa frasanya? 1 frasa. Sekali lagi Ibu katakan, Ibu ganti lagi. Adik saya sedang membaca buku. Ya. Oke, Ibu tanya lagi, adik saya sedang membaca buku. Adik saya sedang membaca buku. Oke, apa jabatan kalimatnya? Itu yang pertama kali kita kenalkan dulu. Adik saya subjek, sedang membaca itu predikat, buku itu objek. Perhatikan sekali lagi nak, contoh yang kedua. Bandingkan sama yang di atas. Adik saya itu subjek ya, sedang membaca predikat, buku objek. Pertanyaan Ibu, berapa kata di subjek? 2. Adik saya. Berapa kata di predikat? 2. Sedang membaca. Berapa kata di objek?
1. Maka pertanyaan Ibu untuk yang terakhir, adik saya sedang membaca buku. Berapakah frasa yang ada di sana? Ya, jawabannya berapa? 1, 2, 3 atau 4? Ya, bagi yang konsentrasi pasti jawabannya 2. Yaitu adik saya itu 1 frasa, sedang membaca itu frasa yang kedua. Berarti ada 2 frasa. Oke, baiklah, itu ada 2 frasa. Maka lantas Ibu, kita golongkan. Ibu tanya tadi frasa verba dengan frasa nomina gitu. Frasa verba apa, frasa nomina apa, gitu, ya kan? Sekarang kita masuk frasa verba dan frasa nomina. Frasa verba itu yang dia intinya, atau kalau kita katakan inti atau pusat, inti katanya, inti kata. Kalau Ibu bahasa sederhananya inti kata. Inti katanya adalah kata kerja. Frasa nomina itu selain inti katanya, selain dari kata kerja atau bukan kata kerja. Bukan kata kerja. Kita mulai ya. Adik saya itu tadi kita bilang frasa ya. Betul atau betul? Jadi adik saya itu frasa. Pertanyaan Ibu, inti katanya kita berpusat kepada adik atau saya? Adik atau saya? Adik saya itu adik atau sayanya? Adiknya. Oke, berarti ini kita katakan ini adalah D. D itu adalah yang diterangkan. M itu adalah yang menerangkan. Maka intinya adalah D, adik. Berarti frasanya ini adik ini kelas katanya apa? Kelas kata kerja atau kelas kata nomina? Kelas kata nomina, kelas kata benda. Maka dia dikatakan frasa nomina. Satu lagi, kita katakan tadi sedang membaca. Sedang membaca. Sedang membaca. Oke. Sedang membaca ini intinya adalah sedang atau membacanya? Membaca. Ya kan? Sedang atau membaca? Intinya membaca, Bu. Berarti D-nya adalah membaca, yang diterangkan adalah membaca, M-nya di sedang, menerangkannya. Maka Ibu, intinya adalah membaca. Membaca itu kata kerja? Ya. Maka ini dikatakan adalah frasa verba. Oke, frasa verba. Jadi intinya adalah mengenai frasa verba dan frasa nomina. Oke. Adik saya itu adalah frasa nomina karena intinya adalah adik. Sedang membaca itu adalah verba, frasa verba karena intinya adalah membaca atau kata kerja. Di 8 kebohongan Ibu, observasi kita yang kemarin itu kamu amati lagi. Ada, Bu, kanker sedang menggerogoti tubuhnya. Kan ada tuh bahasanya kanker sedang menggerogoti tubuhnya. Jadi kalau kita katakan di situ adalah sedang menggerogoti. Ini kan satu nih. Sedang menggerogoti, satu subjek kan, satu predikat ya, menggerogoti. Maka pertanyaan Ibu, kamu intinya di sedang atau di menggerogoti? Menggerogoti ini kata kerja? Iya, maka dikatakan ini frasanya frasa apa? Frasa verba. Ibuku yang baik. Ibuku yang baik. Kamu fokus di ibuku atau di fokus yang baik? Intinya di mana? Di ibuku D-nya atau yang baiknya D-nya? Ibuku D-nya. Berarti jelas, Bu, itu ibuku frasa apa? Frasa nomina. Seperti itu. Oke.
Sekian anak ibu, semoga kamu mengerti dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang ibu sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang paham, boleh kamu pertanyakan di komen, dan kamu tanyakan atau WA chat pribadi sama ibu juga boleh. Oke, semangat pagi dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.